Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mardud mukhalafatul thiqat yang kelima adalah hadis al-mazid fi muttasilil asanid. Definisi al-mazid adalah isim maf'ul dari kata ziyada yang berarti tambahan. Al-muttasil adalah lawan kata dari al-munqati' yang berarti bersambung. Sedangkan al-asanid adalah bentuk jama dari kata isnad yang berarti mata rantai para perawi sebuah hadis. Berdasarkan pada uraian di atas, maka al-mazid fi muttasil asanid artinya perawi yang ditambahkan dalam sebuah sanad hadis, di mana sanad tersebut jika dilihat maka tampak secara lahiriah seakan-akan tersambung. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid. Ia berkata, Bishr bin Ubaidillah menceritakan kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Wasilah berkata, aku mendengar Abu Marsad berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadapnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, keduanya dengan tambahan dan membuang Abu Idris. Dalam hadis di atas ada dua perawi yang ditambahkan, yaitu Sufyan dan Abu Idris. Diperkirakan Sufyan tersebut ditambahkan ke dalam sanad di atas oleh perawi sebelum Ibnu Mubarak, karena para perawi yang terpercaya meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Mubarak dari Ibnu Yazid. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Ibnu Mubarak mendengar langsung dari Abu Yazid. Sedangkan Abu Idris diperkirakan ditambahkan oleh Ibnu Mubarak karena para perawi yang terpercaya meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Yazid dan tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan Abu Idris. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Bishr mendengar langsung dari Wasilah. Para ulama hadis yang terpercaya menghukumi bahwa Ibnu Mubarak melakukan kesalahan pada kasus ini. Tambahan di atas dapat ditolak dan dijadikan alasan untuk melemahkan perawi yang menambahkannya dengan syarat: pertama, perawi yang tidak menambahkan lebih kuat hafalannya daripada perawi yang menambahkan. Yang kedua, terdapat dalam penambahan tersebut penjelasan yang tegas bahwa perawi satu dengan lainnya betul-betul mendengar. Oleh karena itu, jika dua syarat di atas tidak dipenuhi atau salah satu dari keduanya tidak dipenuhi, maka penambahan tersebut dimenangkan atau diterima, sedangkan sanad yang tidak ada tambahannya dianggap terputus atau munqati. Akan tetapi, keterputusan sanad tersebut masih dianggap ringan. Inilah yang dimaksud mursal khafi. Dalam hal ini, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi telah mengarang sebuah buku yang beliau namakan dengan Tamyiz Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Dan yang terakhir, hadis mardud yang ditolak oleh sebab cacat perawinya yang keenam adalah hadis syadz. Hadis syadz definisinya, kata syadz secara bahasa adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il yang berarti sesuatu yang menyendiri. Menurut mayoritas ulama, kata syadz bermakna yang menyendiri. Adapun secara istilah, menurut Ibnu Hajar, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya. Bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti karena jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit. Sedangkan kata mahfuz secara bahasa adalah kata benda yang berbentuk isim maf'ul dari kata al-hifz yang bermakna kekuatan hafalan. Oleh sebab itu, para ulama berkata, orang yang hafal adalah hujjah bagi orang yang tidak hafal. Menurut istilah, hadis mahfuz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat hafalannya,
lebih banyak jumlahnya atau hal-hal lain yang membuat riwayatnya dimenangkan, di mana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat perawi yang kuat. Hadis mahfudz adalah kebalikan dari hadis syadz. Hadis syadz dapat terjadi pada sanad maupun matan. Contoh-contoh hadis syadz: pertama, contoh syadz yang terjadi dalam sanad. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Jalal Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Aus saja, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang lelaki yang meninggal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali bekas budaknya yang ia merdekakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semua harta warisannya kepada bekas budaknya. Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad mereka dari Jarud Ibnu Jurayj, dari Amr bin Dinar, dari Abu Sajah, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya seorang laki-laki meninggal. Hammad bin Yazid menyelisih Ibnu Uyainah karena ia meriwayatkan hadis tersebut dari Amr bin Dinar, dari Abu Sajah tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Masing-masing dari Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj, dan Hammad bin Yazid adalah perawi yang terpercaya. Namun Hammad bin Yazid menyelisih Ibnu Uyainah dari Ibnu Jurayj karena ia meriwayatkan hadis di atas secara mursal tanpa menyebutkan sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan keduanya meriwayatkannya secara bersambung dengan menyebutkan perawi sahabat. Oleh karena keduanya lebih banyak jumlahnya, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah dinamakan hadis mahfudz, sedangkan hadis Hammad bin Yazid dinamakan hadis syadz. Yang kedua, contoh syadz pada matan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mas, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah secara marfu', jika salah seorang di antara kalian selesai sholat sunnah fajar, maka hendaklah ia berbaring di atas badannya yang kanan. Imam Al-Baihaqi berkata, Abdul Wahid menyelisihi banyak perawi dalam hadis ini karena mereka meriwayatkan hadis tersebut dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari sabda beliau. Berarti Abdul Wahid menyendiri dengan lafaz tersebut dari para perawi yang terpercaya dari teman-teman Al-A'mas. Maka hadis yang diriwayatkan dari Jarud Abdul Wahid, ia adalah seorang perawi yang terpercaya, adalah hadis syadz. Sedangkan yang diriwayatkan para perawi terpercaya yang lain dinamakan hadis mahfudz. Hukum hadis syadz dan mahfudz. Hadis syadz termasuk dari hadis-hadis yang tertolak, sedangkan hadis mahfudz termasuk hadis-hadis yang diterima.